Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Bismillahirrahmanirrahim, sesuai dengan request teman-teman di grup Telegram, maka di video kali ini kami akan membahas tentang kompetensi teknis di bagian profesional. Nah, khusus untuk video kali ini saya akan bahas tentang mata pelajaran PJOK. Nah, sebelumnya saya pun telah membahas mata pelajaran PGSD. Nah, bagi teman-teman yang ingin dibahas pula kompetensi teknis di bagian profesionalnya, silakan teman-teman masukkan sarannya di kolom komentar. Nah, masukan paling banyak, insya Allah akan kami bahas lebih duluan. Baik teman-teman, kita langsung saja ya ke pembahasan soalnya. Seperti biasanya, sekedar mengingatkan bahwa materi ujian P3K itu ini udah fix teman-teman. Kemarin pada saat pengumuman oleh Kemdikbud bahwa ada kompetensi teknis, skolastik, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Nah, ini pun ada butir soal, ada waktu, kemudian ada bobotnya. Nah, mari kita ke soal-soal kompetensi profesional untuk mapel PJOK. Soal nomor 1 seperti ini. Menyampaikan materi servis bawah pada permainan bola voli dengan cara mengulang-ulang gerakannya akan lebih cocok untuk siswa yang masih dalam tahap belajar gerak. Jadi kita garis bawahi di sini ada kata mengulang-ulang gerakannya. A. Asosiatif, B. Afektif, C. Psikomotor, D. Otomatisasi, dan E. Motorik. Baik teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus tahu dulu apa itu asosiatif, apa itu afektif, psikomotor, otomatisasi, dan motorik. Tahap asosiatif ditandai oleh semakin efektif, ini saya garis bawahi ya, semakin efektif cara-cara siswa melaksanakan tugas gerak, dan dia mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Jadi akan nampak penampilan yang terkoordinasi dengan perkembangan yang terjadi secara bertahap. Dan lambat laun, gerakan semakin konsisten. Kemampuan melakukan gerakan dengan objek atau kejadian dari luar dan juga memperbaiki kekurangan seperti perhatian tentang melakukan gerakan diri sendiri, membiarkan siswa untuk mulai melakukan hal-hal yang baru. Hal ini juga menguntungkan dalam kemampuan untuk beradaptasi ke dalam gerakan yang disesuaikan pada berbagai kondisi lingkungan. Jadi contohnya, jika seorang pemula belajar menembakkan bola ke dalam ring dalam permainan bola basket, hanya mampu memasukkan 2-3 tembakan dari 10 kesempatan. Maka memasuki tahap asosiatif, dia makin paham tentang misalnya berapa kira-kira tenaga yang harus dikerahkan, ataukah bagaimana peranan dari pergelangan kaki dan jari-jari untuk mengendalikan bola. Gerakannya tidak lagi untung-untungan, tapi makin konsisten. Artinya teman-teman, tahap ini seperti dikemukakan beberapa penulis, misalnya Adams tahun 1971 atau Fitz 1964, tahap verbal semakin ditinggalkan dan si pelaku memusatkan perhatiannya pada aspek bagaimana melakukan pola gerak yang baik ketimbang mencari-cari pola mana yang akan dihasilkan. Nah, dalam eksperimen belajar motorik tahap itu oleh Adam disebut motor stage atau tahap motorik. Nah, ketika kita lihat pilihannya teman-teman, maka jawaban yang paling benar adalah asosiatif. Jadi ini ya teman-teman yang paling benar. Jadi B, C, D, E kita eliminasi. Jadi kita kembali ke soalnya, menyampaikan materi servis bawah pada permainan bola voli dengan cara mengulang-ulang. Nah, ini pun ada menembakkan bola ring ke dalam permainan bola basket yang mampu masukkan 2-3 tembakan dari 10 kesempatan. Maka masuk ke tahap asosiatif ini, dia makin paham tentang misalnya beberapa kira-kira tenaga yang harus dikerahkan dan sebagainya. Maka sesuai dengan contoh di sini, maka jawaban yang paling benar adalah tahap asosiatif. Baik teman-teman, untuk soal berikutnya, urutan fase-fase belajar gerak adalah A. Asosiatif, otomatisasi, kognitif, B. Otomatisasi, asosiatif, kognitif,
C. Kognitif asosiatif otomatisasi, D. Kognitif otomatisasi asosiatif, dan E. Asosiatif kognitif dan otomatisasi. Nah teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini teman-teman harus tahu dulu bahwa urutan fase-fase belajar gerak dimulai dari tahap tingkat kognitif dulu. Nah tingkat kognitif ini ditandai oleh usaha terutama pelaku untuk keterampilan baru yang paling lambat dan tidak tetap. Dibutuhkan perhatian kognitif yang cukup untuk menampilkan keterampilan itu. Tatkala seseorang baru memulai mempelajari sesuatu tugas, katakanlah keterampilan motorik, maka yang menjadi pertanyaan baginya ialah bagaimana cara melakukan tugas itu. Jadi tahap pertama adalah tingkat kognitif. Nah setelah itu melaju ke tahap asosiatif. Nah, tahap asosiatif ini ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa melaksanakan tugas-tugas gerak. Dan dia mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Jadi akan nampak penampilan yang terkoordinasi dengan perkembangan yang terjadi secara bertahap dan lambat laun gerakan semakin konsisten. Nah, tahap terakhir adalah tahap otomatisasi. Dalam tahap otomatisasi, siswa memerlukan latihan dalam waktu yang lama. Sebenarnya, tahap akhir ini tidak semua siswa akan mencapainya. Di dalam tahap otomatisasi, penampilan mencapai tingkat kecakapan yang paling tinggi dan telah menjadi otomatisasi. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus tahu bahwa fase-fase belajar gerak itu kita mulai dari kognitif dulu ya teman, kemudian asosiatif, dan yang terakhir adalah otomatisasi. Maka jawaban yang paling benar adalah bagian C. Jadi A, B ini kita A, B, D, E kita eliminasi ya teman-teman. Mari kita ke soal selanjutnya. Guru dapat membantu perkembangan motorik anak secara emosional dengan cara A. Memodifikasi sarana dan prasarana, B. Memotivasi anak untuk bergerak, C. Mengkritik kesalahan gerak, D. Memberikan latihan drill, dan E. Membiarkan anak bermain. Nah teman-teman, sebenarnya perkembangan motorik anak itu ditentukan oleh banyak faktor. Banyak faktor, misalnya gizi, lingkungan sosial, maupun alam. Ini ya, gizi, lingkungan sosial maupun alam, serta dukungan emosional. Nah, dukungan emosional dari orang dewasa di sekitar anak, misalnya orang tua, guru, atau atlet yang sebagai role modelnya, akan memberikan motivasi anak untuk mencoba tugas gerak baru dan mengulanginya sampai tingkat akhir. Nah, kita kembali ke soalnya. Guru dapat membantu perkembangan motorik anak secara emosional dengan cara, nah tentunya teman-teman dari kelima pilihan ini, jawaban yang paling benar adalah memotivasi anak untuk bergerak. Jadi memodifikasi sarana prasarana ini saya kira ini kurang tepat. Mengkritik kesalahan gerak apalagi ini, memberikan latihan drill ini juga agak kurang tepat. Membiarkan anak bermain apalagi ini tanpa pantauan dari guru atau orang tua. Nah, jawaban yang paling benar adalah bagian B. Memotivasi anak untuk bergerak. Oke, baik teman-teman, kita ke soal selanjutnya ya. Mengiring bola dengan kaki termasuk gerak. A. Manipulatif, B. Non-lokomotor, C. Sepak bola, D. Lokomotor, dan E. Otomatisasi. Nah teman-teman, mari kita lihat pembahasannya ya. Gerak lokomotor adalah gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Contohnya jalan, lari, lompat, dan mengguling. Nah itu lokomotor. Sebaliknya gerak non-lokomotor adalah gerak tubuh yang meminimalkan atau tanpa ada perpindahan tempat. Berarti dia berdiam diri. Contohnya gerak non-lokomotor adalah meliukkan badan, mengayunkan tangan, atau membungkuk. Dan yang terakhir, gerak manipulatif adalah gerak atas suatu objek. Contohnya menangkap bola, memukul benda, mengiring bola, dan memvolley. Kita kembali ke soalnya, menggiring bola. Menggiring bola ini ya teman-teman.
termasuk gerak, ya jelas sekali bahwa menggiring bola itu termasuk di gerak manipulatif. Maka jawaban yang paling benar adalah bagian A. Non lokomotor, saya kira salah. Sepak bola apalagi ini? Jadi gerak itu teman-teman ada 3, manipulatif, non lokomotor, dan lokomotor. Nah, penjelasannya ini teman-teman sudah saya jelaskan di sini. Jadi nanti ketika ada soal misalnya seperti ini soalnya, jalan atau lari atau lompat dan mengguling termasuk gerak. Nah, jawabannya pasti adalah lokomotor. Atau ada soal seperti ini, meliukkan badan atau mengayunkan tangan termasuk gerak. Nah, tentu jawabannya adalah gerak non lokomotor. Baik, mari kita ke soal selanjutnya. Tahap perkembangan berjalan anak dari usia 0 sampai 5 tahun adalah sebagai berikut. A. Berjingkat, berjalan merambat, berjalan mundur, berlari. B. Berjalan dituntun, berjalan cepat, berlari. C. Berjalan berpegangan, berjalan mundur, berjalan jinjit, meniti. D. Merangkak, berjalan mengikuti gerakan binatang, melompat, berlari. E. Berlari, berdiri, merangkak. Nah, teman-teman, motorik kasar merupakan gerakan otot-otot besar, yakni gerakan yang dihasilkan otot-otot seperti otot tungkai dan lengan yang biasanya dilakukan melalui gerakan-gerakan menendang, menjejak, meraih, dan melempar. Nah, berikut ini adalah gerakan motorik kasar pada usia-usia tertentu. Usia 1, 6-12 bulan, duduk tanpa dibantu, merangkak, bangkit, dan berdiri tanpa bantuan, berjalan dengan dibantu atau dibimbing, meniru dengan menggelindingkan bola. Usia 13-24 bulan atau 2 tahun, berjalan sendiri, berjalan mundur, menarik, dan mendorong alat permainan, duduk sendiri, naik dan turun tangga dengan pertolongan, bergoyang-goyang mengikuti irama musik. Usia 25-36 bulan atau 3 tahun, lari tanpa jatuh, lompat di tempat dengan kedua kaki jatuh bersamaan, berdiri dengan satu kaki, berjingkat di atas jari-jari kaki, dan menendang bola. Usia 36-48 bulan atau 4 tahun, lari menghindari hambatan atau rintangan, berjalan di atas garis, meloncat dengan satu kaki, dapat berdiri dengan satu kaki, dan berdiri dengan ujung jari kaki, mendorong, menarik, mengemudikan, permainan beroda 3, mengendarai sepeda roda 3, melempar bola di atas kepala, menangkap bola yang dilemparkan kepadanya. Nah, yang terakhir usia 49-60 bulan atau usia 50 tahun, berjalan mundur dengan tumit, berjingkat atau jinjit, lompat ke depan 10 kali tanpa terjatuh, naik turun tangga dengan kaki berganti kanan kiri. Nah, teman-teman, mari kita lihat kembali ke soalnya. Tahap perkembangan berjalan anak dari usia 0 sampai 5 tahun. Jadi dia berada di sini, teman-teman. Tahapnya itu adalah berjalan mundur dengan tumit atau berjingkat atau jinjit. Ini berjalan mundur. Nah, dia ada di ini ada, kemudian ini ada. Lompat ke depan 10 kali tanpa terjatuh. Lompat ke depan 10 kali tanpa terjatuh. Kemudian dia melompat, naik turun tangga dengan kaki berganti atau kanan kaki. Ini ada berjalan jinjit. Tadi ini ya teman-teman, berjalan mundur dengan tumit, berjinjit atau jinjit, dan meniti. Nah, ketika kita lihat pilihannya, maka jawaban yang paling benar adalah bagian C. Ini ya bagian benar. Jadi yang lain ini salah ya teman-teman, atau kurang tepat. Jadi motorik kasar ini teman-teman, motorik kasar ini teman-teman harus tahu juga apa-apa ciri khasnya ketika anak berumur 6-12 bulan, kemudian ketika anak berumur 13-24 bulan, ketika anak berumur 25-36 bulan atau 3 tahun,
ketika anak berumur 4 tahun, dan yang terakhir ketika anak berumur 5 tahun. Teman-teman harus tahu ciri-cirinya. Jadi suatu saat misalnya jika soalnya di sini usianya mungkin lain daripada ini, maka teman-teman bisa langsung menjawab jawaban yang benar. Baik, mari kita ke soal selanjutnya. Pada abad ke-19, Olimpiade modern kembali dihidupkan kembali dengan pelopor seorang bangsawan Prancis yang bernama. Nah, kalau soal seperti ini teman-teman diuji pengetahuan teman-teman tentang sejarah Olimpiade. A. Robert Baden-Powell, B. Thomas Alva Edison, D. Olympus, D. Pierre Freddy Baron de Coubertin, dan E. Zinedine Zidane. Nah, teman-teman, jika kita lihat soalnya, teman-teman, maka soal seperti ini, teman-teman. Olimpiade kuno dilaksanakan pertama kali pada tahun 776 sebelum Masehi di kota Olimpia. Ini saya bahas sedikit ya, yang merupakan wilayah negara Yunani. Sedangkan Olimpiade modern, tadi Olimpiade kuno, dihidupkan lagi pada tahun 1986 di kota Athena di negeri Yunani. Nah, penggagas utama Olimpiade modern ini adalah bangsawan Prancis bernama Pierre Freddy Baron de Coubertin. Maka teman-teman, jawaban yang paling benar adalah bagian D. Pierre Freddy Baron de Coubertin. Nah, jawaban yang lain ini teman-teman kurang tepat atau salah. Baik, kita ke soal selanjutnya. Olimpiade kuno dilaksanakan di kota. Nah, tadi sudah saya bahas sebelumnya bahwa Olimpiade kuno itu dilaksanakan di kota Olimpia. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian B, teman-teman ya. Ini jawabannya. Nah, ini semua salah. Jadi, nanti ketika ada soal seperti ini, Olimpiade modern dilaksanakan di kota apa? Nah, teman-teman sudah tahu bahwa Olimpiade modern itu dilaksanakan di kota Athena. Misalnya teman-teman, ada soal tersebut, Olimpiade kuno dilaksanakan di kota Olimpia. Ini jawabannya yang paling benar. Nah, kalau soalnya seperti ini, Olimpiade modern dilaksanakan di kota mana? Nah, jawabannya tentu di Athena. Teman-teman harus tahu ini, Olimpiade kuno itu dilaksanakan pertama kali tahun 776 sebelum Masehi di kota Olimpia atau di negara Yunani. Sedangkan Olimpiade modern dihidupkan lagi pada tahun 1896 di kota Athena di negara Yunani. Penggagasnya adalah Pierre Freddy Baron de Coubertin. Baik teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Akar olahraga adalah manusia yang bermain. Ciri-ciri suatu aktivitas dapat disebut permainan adalah A. Serius, B. Menggunakan lapangan, C. Tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri, D. Melibatkan banyak orang, dan E. Adanya wasit. Ciri-ciri suatu aktivitas dapat disebut permainan. Nah teman-teman, permainan adalah bentuk aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan permainan. Maka jawaban yang paling benar adalah ciri-ciri suatu aktivitas dapat disebut permainan adalah tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri. Jawaban yang benar adalah C. A, B, D, dan E kita eliminasi. Baik, kita ke soal selanjutnya. Objek material ilmu keolahragaan adalah A. Biomekanika, B. Ilmu gizi, C. Manusia yang bergerak, D. Tubuh manusia, dan E. Sarana prasarana. Dalam kajian epistemologis, objek formal ilmu pengetahuan meliputi kerangka teori yang membantu perspektif peneliti dalam melihat objek material. Contoh objek formal adalah ekonomi, biologi, fisiologi,
Sedangkan objek material meliputi apa yang diteliti. Misalnya benda hidup untuk biologi, masyarakat untuk sosiologi, dan gerak manusia untuk ilmu keolahragaan. Nah, saya kira jelas sekali teman-teman jawabannya bahwa objek material ilmu keolahragaan adalah manusia yang bergerak. Ini ya teman-teman jawabannya. Maka biomekanika ini salah karena ini tentang biologi, sama dengan ilmu gizi. Tubuh manusia pun seperti itu, kemudian sarana dan prasarana apalagi ini. Maka jawaban yang paling benar adalah bagian C. A, B, dan D, dan E ini kita eliminasi. Mari kita ke soal selanjutnya. Dalam pilar filsafat, kajian manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai aksiologi, B, ontologi, C, metafisika, D, epistemologi, dan E, logika. Nah, 3 pilar filsafat meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi itu ilmu keolahragaan mempelajari tentang hakikat, asal-usul, dan eksistensi ilmu keolahragaan. Ini saya garis bawahi teman-teman ya. Ini ada 3. Nah, ontologi ini dia mempelajari tentang hakikat, asal-usul, eksistensi ilmu keolahragaan. Epistemologi mengkaji benar-benar salah satu sesuai yang ada atau eksis. Dalam ilmu keolahragaan, perspektif epistemologi memfokuskan pada bagaimana kebenaran dapat dicapai, apa langkah-langkah dan metodenya. Dan yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi ini membahas tentang etika, estetika, dan manfaat ilmu. Oleh sebab itu, manfaat ilmu keolahragaan menjadi bagian yang dikaji dalam aksiologi. Maka jawaban yang paling benar adalah bagian A. B, C, D, dan E ini teman-teman salah atau kurang tepat. Saya kira jelas ya teman-teman soalnya. Teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan silahkan masukkan di kolom komentar ya. Sempat ada ketika saya tadi menjelaskan ada sebuah kesalahan, teman-teman boleh memasukkan sarannya atau tanggapannya di kolom komentar. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih bagi yang menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.